warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami. Ya Allah ya Rabbana asnajina min sari nas bil wali qutbil anfas al habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Qudus najina min saribus bil wali samsi sumus al habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Jawad jud lana bil murad bil wali qutbil irsyad al habib Abdullah bin Ali al Haddad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Hannan ya Mannan jud lana bil ghufran bil wali qutbil irfan al habib Ali bin Abu Bakar Syakran. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musanifi hadzal kitab al-Imam Yahya ibn Sarafuddin An-Nawawi anna Allah yatagassahum bi rahmati wal maghfirah. Syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih baca hadis keempat. Kenapa kita masih ngulang-ulang hadis keempat? Jadi itu gini, Rasulullah SAW itu kadang-kadang kalamnya pendek, tapi sebenarnya maknanya begitu luas. Jadi bahkan Rasulullah dulu anak pernah ngaji satu hadisnya pendek banget. Kata Rasulullah SAW, Kul amanna billah summa istaqim. Pendek apa nggak kira-kira? Tapi itu ternyata pas dikaji sampai berhari-hari, berminggu-minggu itu kajiannya nggak selesai-selesai. Karena apa? Begitu luasnya daripada cangkupan makna hadisnya Rasulullah SAW. Kayaknya hadis keempat sudah anak sempat baca sampai akhir sama artinya, benar nggak? Jadi ini anak baca lagi, tapi nanti anak jelasin tentang cabang-cabangnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghah misla dhalik thumma yursalu ilaihi malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syakiyyu aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi a'mali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira
fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kita udah tahu semua artinya ya. Jadi penciptaan manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perut kandungan ibu kita 40 hari nutfah kata Rasulullah, mani. Kemudian berubah lagi setelah 40 hari itu jadi alaqah, jadi darah. Berubah lagi selama 40 hari itu menjadi mudghah, segumpal daging. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika udah jadi segumpal daging itu diutus malaikat, kemudian Allah meniupkan ruh kepada daging tersebut. Jadi daging itu aslinya tidak hidup, ya. Daging tidak hidup, tapi Allah yang membuat daging itu hidup. Akhirnya dagingnya hidup, ditetapkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala 4 ketetapan, ya. Malaikat yang disuruh nyatet. Apa aja tuh tadi ketetapannya? Bikatbir rizki wa ajalihi wa amalihi wa sakiyu Abu Sa'id. Ada 4 ketetapan. Yang pertama adalah rezekinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat dia beruntung atau sengsara, itu ditetapin nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat di bawahnya Rasulullah bilang bahwasanya ada orang yang selalu mengamalkan amalan ahli surga. Tapi apa? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki dia akan masuk neraka. Akhirnya dia sebelum meninggal melakukan maksiat, melakukan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sebalikannya, ada orang yang bermaksiat, ada orang yang tidak pernah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah emang sudah menetapkan dia untuk masuk surga, akhirnya sebelum meninggal, itu tolong dibukain. Hah? Nggak ada. Iya. Tadi sampai mana tuh? Hah? Oh iya, ada orang yang melakukan maksiat, tapi Allah pengen dia masuk surga, akhirnya dia masuk surga. Nah, pernah ada Al-Habib Umar bin Hafiz nyampein suatu hadis, yang hadis ini mengetuk hati kita semua. Mudah-mudahan nanti kita terketuk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah bilang kepada Rasulullah bahwasanya Allah itu telah meletakkan di tangan kanan Nabi Muhammad SAW daftar orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala di tangan kanannya di tangan kanannya Rasulullah SAW. Dan itu kata Rasulullah, Allah nggak akan nambah, nggak akan ngurangin. Bayangin. Jadi Rasulullah udah tahu siapa umat yang masuk surga. Dan itu kata Rasulullah nggak akan ditambah, nggak akan dikurang. Dan juga begitu pun di tangan kirinya udah terletak nama-nama orang yang bakal masuk neraka. Dan itu kata Rasulullah nggak bakal ditambah, nggak bakal dikurang. Sekarang yang menjadi renungan kita itu, kita golongan mana? Apakah kita yang ditakdirkan masuk surga atau yang ditakdirkan masuk neraka? Karena di sini disebutkan salah satu takdir yang ditetapkan adalah saki au sa'id, beruntungnya seseorang, sengsaranya seseorang, masuk surga, masuk neraka, itu udah tentuin sama Allah. Sekarang tugas kita hanyalah bertawakal. Kita ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga tercapailah agar kita itu bisa masuk kepada golongan-golongan ahli surga. Tapi kalau emang dasarnya kita udah bilang gini, wah itu kan udah takdir, berarti apa susahnya kita nggak usah ibadah. Nah maka itulah tanda-tanda bahwasanya kita golongan orang-orang yang ahli neraka. Tapi alhamdulillah termasuk hati kita pengen hadir di majelis ini, hati kita ingin datang ke pengajian gitu kan, di kalau bahasa zaman sekarang ya, di masa-masa, di zaman-zaman teman kita lagi pada enak-enak, lagi pada males, tapi kita memaksakan diri kita untuk datang. Insya Allah kita dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar pernyataan ini enggak? Bahwasanya masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Pernah dengar itu? Jadi amal kita itu apakah berlaku? Apakah berfungsi untuk kita masuk surga? Tidak.
Karena apa? Surga itu begitu mahal, tidak bisa ditebus dengan amal. Ada orang soleh Bani Israel. Ini dikisahkan. Orang soleh ini ibadahnya luar biasa. Ibadah terus-terusan tanpa henti. Jadi orang soleh ini dia ibadahnya di atas gunung. Dia nggak kerja, tapi dia terus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu dia orang soleh, akhirnya apa? Allah cukupin kebutuhan hidupnya. Karena Allah yang jamin. Orang yang soleh, orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya dijamin sama Allah. Jadi orang itu hidup di gunung sendirian tanpa ditemenin oleh siapapun, tidak ditemenin, fokus hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala buat ada satu pohon delima, setiap hari numbuh buahnya. Dan itu dimakan sama si orang tersebut. Jadi ada dua yang dipenuhi. Pertama makanan, kedua minuman. Makanannya dari mana? Ada pohon delima, setiap hari numbuh. Jadi kalau udah sore, buka puasa, orang ini dulu di Bani Israel, ini jauh dulu sebelum zaman Rasulullah SAW. Dia setiap sore udah lapar, udah mau buka puasa, dia petik buah delimanya, dia makan. Besok udah numbuh lagi, ternyata udah ada lagi, dia petik lagi, dia makan. Begitupun kehidupan sehariannya. Begitu dia haus, ada air sungai yang mengalir bersih. Dan itu siapa yang nyediain? Allah. Akhirnya dia minum. Kehidupannya gitu aja, ibadah sama Allah. Nggak pernah mikirin dunia. Beda sama kita kan. Kalau kita dikit-dikit pikiran dunia. Nah, orang tersebut pengabdiannya udah begitu luar biasa sama Allah. Akhirnya apa? Orang tersebut sampai-sampai sudah deket banget sama surga. Dia meninggal, dia langsung mau masuk surga. Tapi apa? Dijegat sama malaikat. Ya. Akhirnya kata malaikat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman waktu itu. Allah berfirman kepada orang tersebut, aku masukkan kamu ke dalam surgaku berkat rahmatku, kata Allah. Jadi aku masukkan kamu ke surgaku berkat rahmatku. Dengan siapa kita masuk surga? Dengan rahmatnya Allah. Tapi orang ini bilang, wahai Tuhanku, wahai Allah, sungguhnya aku ini masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena aku ini ibadahnya lama, ibadahnya rajin, makanya aku masuk surga. Akhirnya kata Allah apa? Malaikat sini, siapin catatan. Catat, hitung-hitung ibadahnya dia. Akhirnya dicatat. Dia ibadah apa aja emang? Oh dia ibadah sholat. Oh sholatnya berdiri apa duduk? Berdiri ya Allah. Pakai apa dia berdiri? Pakai kaki. Siapa yang memberikan kaki? Engkau ya Allah. Batalkan sholatnya dia. Batalkan sholat berdirinya dia. Dia sholat, ibadah. Iya ya Allah. Bagaimana dia kok bisa beribadah? Karena dia bernafas ya Allah. Siapa yang memberikan dia nafas? Engkau ya Allah. Batalkan. Akhirnya apa? Tidak mampu seorang itu untuk menebuskan surga. Karena apa? Surga itu mahal. Tapi kenapa kita bisa masuk surga? Karena rahmatnya Allah. Jadi kadang-kadang ada begini. Ada orang, orang itu dia ibadahnya mungkin biasa-biasa aja. Ibadahnya sholat 5 waktu. Ya pokoknya ibadah-ibadah wajib dia lakukan. Tapi ada orang lagi yang ibadahnya rajin. Sholat tahajud 8 rakaat, duhanya 8 rakaat. Puasa Senin Kemis, gitu kan. Sholat wajibnya udah nggak ditanya, rajin gitu. Tapi sunnahnya juga rajin. Tapi hatinya, koneksinya sama Allah beda. Yang apa namanya? Yang melakukan sholat sunnah 8 rakaat, tahajud, terus duha, puasa. Itu menjalankan biasa. Tapi ada orang yang standar aja ngelakuin sholat wajib di masjid, biasa begitu. Tapi apa? Sekali sholat hatinya benar-benar merasakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira yang mana yang dipandang rahmat oleh Allah? Yang mana? Yang biasa tapi koneksinya besar. Karena dia merasa benar-benar ada Tuhannya. Merasa benar-benar ibadah itu ngelihat Allah. Ya, bahkan di hadis yang kedua kita belajar tuh, ihsan itu apa? Merasakan ibadah. Anta budallahu ka'annaka tarahu. Kita ibadah tapi seolah-olah melihat Allah. Di ibadah seolah-olah bertemu sama Allah. Maka koneksinya besar. Akhirnya derajatnya itu lebih besar. Walaupun ibadahnya sedikit, Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Akhirnya dia diangkat menjadi ahli surga. Tapi ada juga orang yang sering ibadah, sering sholat duha ini. Tapi apa? Dia hanya mengharapkan pahala. Dia hanya mengharapkan pahala.
terus apa itu hanya sekedar formalitas, bahkan mungkin nauzubillahi min zalik ada di hatinya itu penyakit ria. Akhirnya apa, ibadahnya ditolak. Yang bahayanya ria itu bukan menyebabkan hanya ibadahnya tertolak, tapi dua hal. Yang pertama, ria itu menyebabkan ibadah tertolak. Yang kedua, menyebabkan dosa. Kalau antum misalnya sholat wajib, tapi sholatnya ngasal-ngasalan, ngasal aja gitu, ibadahnya diterima apa nggak kira-kira? Sholatnya diterima apa nggak? Nggak diterima. Tapi dosa apa nggak kira-kira? Nggak dosa, karena sholat, ya kan? Antum sholat nih, cuman sholatnya nggak khusyuk lah gitu, nggak diterima sama Allah. Cuman apa? Dosa apa nggak? Enggak, karena udah ngelakuin sholat. Tapi yang bahayanya ria. Kalau ria pengen dilihat sama manusia, pengen dilihat makhluk. Sholat kalau lagi sendiri biasa, tapi begitu di depan calon mertua, sholatnya bacanya Al-Baqarah. Nah kalau udah begitu diselubungi ria, akhirnya apa? Sholatnya satu nggak diterima, kedua dapat dosa. Kenapa bisa nggak diterima? Ya jelas, karena sholatnya bukan dikasih kepada Allah, tapi untuk manusia. Maka buat apa Allah nerima? Ya, yang itu yang pertama. Misalnya begini, ibadah kan asli buat Allah, tapi diniatin untuk orang lain. Misalnya ente mau ngasih pulpen ke ana, tapi ngasihnya ke dia, perlu gak ana nerima? Ya nggak perlu orang ngasihnya ke dia. Begitu juga dengan kita sholat, begitu mau sholat harusnya untuk ngasihnya kepada Allah lillahi ta'ala, tapi niatin untuk mertua, untuk calon pacar gitu. Ada cewek cakep, akhirnya ngajinya dicakepin. Akhirnya apa? Sholatnya, ngajinya nggak diterima. Karena apa? Dikasihnya bukan untuk Allah, tapi buat perempuan. Nah, itu yang pertama, nggak diterima. Yang kedua, menyebabkan dosa. Kenapa bisa menyebabkan dosa? Karena itu termasuk daripada perbuatan syirik kecil. Ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Sama aja menyembah manusia. Boleh apa nggak gitu? Syirik kecil kata Rasulullah. Dan bahkan diibaratkan saking bahayanya ria itu. Ria itu diibaratkan sebagai semut hitam yang melangkah di atas batu hitam di tengah malam. Ayo, tipis gitu. Apa namanya? Halus gak kira-kira? Ketahuan apa enggak? Kadang-kadang aja kita lagi makan nih, atau lagi diem. Tiba-tiba di pipi kita udah ada semut. Nggak tahu semutnya dari mana, tiba-tiba udah ada aja. Pak, benar gak? Begitulah ria. Ria itu bahkan kadang-kadang seseorang itu tidak menyadari bahwasanya dirinya ria. Kita tuh begitu. Kita kadang-kadang sholat, kita puasa sunnah, kita ngaji. Ketika kita ngaji, kita anggap diri kita nggak ria. Justru ketika kita menganggap diri kita, gua mah nggak pernah ria. Justru ketika itu dia lagi ria. Ya, paham nggak sampai sini? Jadi ria itu tersembunyi, halus, bahkan jarang. Bahkan yang memiliki ria tersebut bahkan tidak tahu. Kadang-kadang kan kita begitu merasa sholat duha kita ikhlas, padahal wallahu alam. Ya, hati kita yang menentukan. Itu yang pertama masalah ria. Yang kedua, ria tersebut efeknya begitu besar ya. Karena apa? Karena tadi termasuk daripada syirik-syirik kecil. Nah nanti insya Allah kedepannya kita akan bahas ria lebih dalam lagi. Nah, kita mau bahas, kita tadi kan bahas tentang ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Orang masuk surga sudah ditetapkan, orang masuk neraka sudah ditetapkan. Maka tugas kita sekarang hanya memohon kepada Allah agar termasuk daripada golongan surga, golongan ahli surga. Karena banyak-banyakin kalau doa itu sadar diri. Kalau doa tuh kesadar diri, jangan kita merasa kita itu udah cukup sehingga nggak perlu doa. Makanya kalau lagi hilas tuh, kita lagi baca qasidah syair yang dibuat oleh siapa itu? Abu Nawas. Itu kan syair begitu, hilas tulil firdaus. Ya Allah, kami ini nggak pantas masuk surga. Ya. Hilas tulil firdaus ya ahla. Kami itu bukan penghuni, bukan ahli surga firdaus, kami nggak pantas. Tapi apa? Wala aqwa 'alan nari jahim. Tapi kami nggak pantas ke neraka jahanam. Jadi Abu Nawas itu orang yang paling nyeleneh, orang yang dikatakan di zamannya itu orang yang usil, iseng, ya. Bahkan mungkin bukan daripada golongan orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi dikira dulu ketika di zamannya Abu Nawas, orang-orang ngira Abu Nawas itu jauh sama Allah karena apa? Iseng.
Tapi apa? Ternyata begitu Abu Nawas meninggal, ternyata di sakunya Abu Nawas ditemukan satu syair. Di syair itu dikatakan Abu Nawas bilang gini, ya Allah, kalau hanya Engkau menerima doanya orang-orang yang baik, jadi kalau Allah hanya menerima doanya orang baik, maka bagaimana dengan saya yang buruk? Kembalinya kepada siapa gitu? Paham nggak? Ini merayu Allah artinya. Ini artinya merayu Allah. Ya Allah, kita ini kan buruk. Kalau bukan kepada Engkau siapa lagi? Makanya oleh karena itu rahmat Allah itu begitu luas. Ya, jadi tugas kita ini bukan mikir, aduh neraka, surga, neraka, surga, neraka. Enggak, pikirin satu. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak qasidah-qasidah yang memancing kita untuk dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Salah satunya, dan ini boleh antum amalkan. Salah satu qasidah begini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Pernah dengar kan? Itu dalam riwayat, barang siapa yang mengatakan Ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka Allah akan memandang dia dengan pandangan rahmat. Orang yang dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dipandang kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Yang punya utang dilunasin utangnya sama Allah. Yang sakit disembuhin sama Allah. Yang punya masalah hidup, Allah selesain masalah hidupnya. Ya. Oleh karena itu pemecahan masalahnya satu. Kita serahkan masalah-masalah kita. Kita serahkan segala penyakit-penyakit kita hanya kepada Allah. Ya. Pernah dengar qasidah ini gak? Qul ya azim antal azim. Pernah dengar itu? Atau enggak? Itu mengatakan begini. Ya Allah, Engkau itu maha agung. Engkau yang maha agung ya Allah. Dan kami sekarang ini sedang ditimpa oleh masalah. Oleh beban hidup yang begitu besar. Yang begitu berat. Maka semua itu akan menjadi hilang berkat-Mu ya Allah. Jadi kita serahkan segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibawa stres. Ya, ini masalah akidah berat. Kalau misalnya kita masalah hidupnya banyak, kemudian kita nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa hidupnya begini banget? Kenapa semua hidup rezeki itu udah diatur sama Allah? Kita nggak terima, berarti kita nggak terima dengan ketetapan Allah. Artinya kita menentang Allah. Siapa kita yang akan menentang Allah? Oleh karena itu, kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, kemudian bersabar atas semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berkah bagi kita semua. Nanti habis ini yang mau nanya-nanya boleh, mau ngobrol lagi boleh. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil kuburi wa salatullah dawama wa salamu ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة
أو صحبة والمسلمين أجمعها آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تخصيص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Yaudah, yang pasti ini harus kita yakinin, kita ini sekarang sedang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, disaksikan oleh Rasulullah untuk menjadi calon-calon orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq lakum at-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya-tanya lagi gak?